Oke, hari ini saya mau unboxing inverter. Ini inverternya dari Cina, ya baru datang juga. Power inverter seri SAK ya, 1200 watt. Ini bentuknya nanti seperti ini, nanti kita unboxing. Ya, kotaknya cukup bagus. Ya. Kemudian sesuai dengan isinya, karena ini bukan inverter yang biasa aja, ini udah persen watt. Ini udah persen watt tulisannya. Ya, ini kalau yang persen watt ini udah bisa untuk nyalain pompa jenis pompa air, kipas angin, ya, buat listrik, ya pokoknya yang sejenis peralatan induksi lah. Ya, ini tampilan seperti ini. Kemudian ini sampingnya seperti ini. Ya, produk overview-nya. Ini ada keterangannya. Ya, nomor 1 on off, nomor 2 baterai negatif, ini baterai negatif. Nomor 3 baterai positif. Kemudian nomor 4 output, ini outputnya, jadi nanti keluar listriknya di sini. Nomor 5 LED indikator, ini indikatornya. Jadi di sini ada kalau nggak salah indikatornya ini menunjukkan tegangan baterai. Ya. Bukan, ini ada LED indikator ini menunjukkan power on saja atau powernya volt masalah. Kalau yang 6 ini yang LED display yang menunjukkan tegangan baterai. Kemudian ada colokan USB. Kemudian ada port COM. Ya, port COM ini nanti entah hubungannya nanti ada ke remote-nya, tapi remote-nya kebetulan saya nggak order karena hanya untuk penggunaan biasa saja. Ya, kemudian sini ada keterangan untuk mobile phone. Saya nggak tahu nih mobile phone ini connectionnya seperti apa nanti. Nanti kita tanya ke pabrikannya langsung. Ya. Ini ordernya langsung ke pabrikan. Kemudian, nah ini kalau inverter yang bagus ya untuk pabrikan, biasanya di sini ada keterangannya. Nah, seriesnya tipe SAK, ya, model SAK 1212E. DC inputnya 12 volt DC. Ya, kemudian AC outputnya 220 volt AC, 50 Hz, 1200 watt. Ya. Kemudian ini untuk berat inverternya sendiri 2,2 kg. Berat kotornya berikut dengan kotaknya ini 2,7 kg. Kemudian di sini ada serial number. Nah, inilah yang menandakan bahwa inverter ini bukan inverter yang murahan, ya, inverter kaleng-kaleng lah, karena ada serial numbernya di sini. Ya, jadi setiap produknya ada serial numbernya pasti beda-beda. Ya, serial numbernya beda-beda. Setiap produk beda-beda. Ya. Nah, kita lihat nanti, kita buka saja. Ya, kita buka. Nggak ada cutter, kita pakai gunting aja ya. Pakai gunting. Ini karena alatnya juga nggak ada cutter, kita pakai gunting aja. Jadi kita lihat. Oke, jadi ini kita buka. Ya, ini keterangannya ada buku seri manualnya seperti ini. Ya, user manual. Di sini ada keterangan safety instruction, usage, dan product feature. Kemudian di halaman keduanya ini ada panel
function, introduction ya. Ini ada penjelasannya, nanti ada seperti yang di kotak luarnya juga sama ada ya, nomor 1, 2, 3 ini dan seterusnya ya. Kemudian ini tampilan LED displaynya, kemudian indikator light descriptionnya ya. Ini indikator lightnya, ada DC, ada power, ada DC indikator. Ini yang ini ada power indikatornya. Kemudian di sini ya, kalau dilihat dekat, ini LCD displaynya ini kalau ada inverternya nanti ini bermasalah, dia akan menunjukkan kode fault ya. Kode fault ini kode kerusakan, nanti akan muncul di sini kerusakannya. Misalnya nomor 1 ini apa keterangannya, ini ada bus of start failed ya, artinya pada saat dia mau menghidupkan ada masalah ya. Ini kalau misalnya ada kerusakan ya. Keuntungannya apa? Kalau ada kode faultnya muncul, itu si teknisi akan mudah atau si user akan mudah mengetahui kerusakan di bagian apa ya. Ini seperti ini. Kemudian di sini ada produk parameter ya. Ini ada beberapa tipe ya, dari yang seri 300 watt sampai 2000 watt ya, semuanya 12 volt ya. Memang kalau yang untuk inverter yang bagus itu memang dia pasti ada kode faultnya di sini ya. Jika ada kerusakan inverter, si user atau teknisinya akan mudah mengetahui di bagian apa yang ada kerusakan ya. Oke. Kemudian ini inverternya, kemasannya oke ya. Kemudian ada pengamannya, ada busanya. Busanya cukup tebal ya, cukup tebal ya, walaupun nanti tanpa packing kayu, pengirimannya udah sangat aman ya. Kita tutup, taruh di atasnya. Ini mereknya udah merek terkenal nih ya. Inverter ini pabrikannya udah terkenal ya, mungkin orang udah tahu, tapi jarang sekali sih dia membuat merek dia sendiri, karena kebanyakan dia hanya memproduksi pesanan saja. Jadi dia produksi barangnya, nanti mereknya orang lain yang ngasih merek ya, macam-macam. Jadi kalau yang Sunray sendiri ini merek dia sendiri, pabriknya sendiri ya. Jadi dia OEM ODM ya, OEM ODM. Jadi tinggal kita mau pesan barangnya, mau kita kasih merek apa terserah ya. Tapi dia ini pakai merek dia sendiri, mereknya Sunray ya. Sunray ini pabrikannya dari Cina, pabrikannya dari Cina ya. Di sini ada powernya, on off-nya, ini ada plus minusnya, ada pengamannya juga ya. Ini ada kopernya, bisa dilepas ya. Ini minus, ini plus. Kemudian di bagian sini, sisi sini ya, ini outputnya, ini kipasnya ternyata ada 2 ya. Di sini juga ada kipasnya ya, di sini juga ada kipas ya. Jadi kipas ini kipas yang out ya, ini bukan, ini kipas yang out ya. Ini outnya udara yang keluar, ini udara yang masuk dari bawah. Ini ada LED displaynya, ada LED indikator, ada LCD displaynya, kemudian ada USB ya, ada COM-nya ya. Ini connectionnya nggak tahu kemana nih nanti nih. Ini keterangannya di sini udah ada 1200 watt ya, 12 volt DC, 220 volt AC. Serinya SAK 1212E ya. Ini udah pulsa web. Nah, dan setiap inverter ini dia pasti ada nomor serinya. Ini ada nomor serinya. Ya, ada nomor serinya. Jadi kalau inverter yang bagus itu memang dia dari pabriknya sudah ada nomor serinya. Ada nomor serinya. Jadi tujuannya sih biasanya untuk mengetahui ini pabrikan ini produksinya pada tanggal berapa ya, tahun berapa ya, biasanya ada di nomor serinya ini.
Kemudian ini SAK series model SAK 212E, isi input 12 volt DC, AC outputnya 220 AC 50 Hz ya, 1200 watt ya. Power factornya 1 ya, jadi 1,2 kPa power factornya 1. Ini berat inverternya sendiri 2,2 kg, berat dengan kemasannya 2,7 kg ya, kurang lebih 3 kW ya. Kita buka. Ini ada 4 baut di atas. Ukurannya sendiri lumayan besar ya, lumayan besar. Tapi ini tipenya tipe yang high frequency. High frequency itu mungkin kalau yang sebagian pengguna inverter udah tahu lah bedanya high frequency dengan low frequency ya. Karena yang teknologi sekarang tuh kebanyakan pengguna inverter itu yang high frequency. Ya, memang masih ada yang produksi low frequency juga ada. Karena yang high frequency itu yang jelas tuh inverternya lebih ringan, ya, tidak berat, tidak menggunakan trafo yang besar, tapi dia lebih ringan. Oke, kita buka. Oke, ini tampilan dalamnya seperti ini. Ini dari input 12 volt baterainya ya. Ini ada kipas, kemudian ini ada ini transistor ya, bukan, MOSFET juga nih kayaknya, HY1906 ya. Ini HY1906. Ini yang DC nya, drivernya di sini ya. Ini yang untuk membangkitkan tegangan ya, tegangan tinggi dan frekuensi tingginya. Nah, setelah itu nanti di sini nanti ada dioda ya, disearahkan, kemudian dirubah lagi supaya keluarnya nanti gelombangnya persen wave sesuai dengan tegangan PLN ya, persen wave ya. Ini ada MOSFET-nya ada 4 yang di bagian AC ini, yang merubah supaya menjadi persen wave. Tipenya MOSFET-nya nih YGW40N65F1 ya. Ada 4 buah. Ini driver PSW-nya. Ini ada kipasnya, ada 2 ya. Jadi ini masuk, nanti ini keluar, seperti itu arah alirannya. Cukup ruangannya cukup besar sehingga tidak akan panas, tidak sempit ya, seperti itu. Oke, itu saja ya. Ini untuk inverter yang 1200 watt 12 volt. Oke, sekian, terima kasih.